selang bisa kita tutup. Ini jadi ada tulisannya suction catheter. Jadi sama, tinggal yang beda adalah ini labnya ya, ini dari one web, ini ada post web, jadi bentuknya hampir sama seperti itu. Ya, jadi desainnya seperti ini. Ini yang lama nggak ada ya? Yang lama tadi nggak ada. Ini sayang ya kalau saya buka. Nanti saya bukanya lain kalau sudah buka. Nah, jadi ya di sini mungkin harus dilihat nih, enggak masalah, ini geser, diarahkan, pegang aja. Video ini. Ya, jadi selangnya memang cukup panjang ya kalau kita ukur, kalau misalkan masang apa namanya masang nanti kalau kita ukur kan akan mumpung ya dari hidung sini kan ke belakang sini kan ya paling sampai di terakhir aja, nggak akan sampai ke dalam bronkus, jadi sampai ke percabangannya pun tidak biasa, jadi sampai di bagian terakhir tadi. Nah sehingga memang ini juga didesainnya sedemikian rupa ya, ini ada ujung sama ujungnya. Ujung yang akan tertib di sini ya, ini lubangnya tidak hanya satu di bagian ujung sana kayak sedotan ya, tapi ada dua lubang lagi di kanan dan kiri ya, karena nanti apa namanya mukus itu kan, cairan dahak itu kan ada di sepanjang dinding ya, seperti alat pipa gitu, mungkin ada jamur atau lulut kan nempel di dinding-dindingnya kan. Nah jadi nanti kita tujuannya mau menyapu di sana, makanya lubangnya ada di samping-sampingnya juga lah, ada di bagian bawah. Nah lalu di bagian konektor ya, konektor ini ada yang memang nanti akan disambungkan ke sini ya, yang akan disambungkan ke sini ya, dan di sini adalah untuk apa namanya ya, tutupnya begini, handle-nya di sini ya. Jadi kalau nanti sudah disambungkan ke sini ya, ini udara kalau kita nggak tutup yang sini, kita nggak support pakai tangan, ini akan dari sini akan narik ke mesin ya kan, akan narik ke mesin. Tapi kalau kita tutup maka ini berfungsi ya kan, akhirnya udara masuk ke sini. Makanya ketika kita masukkan nanti ya, ini jangan ditutup dulu, tangan itu jangan sambil tutup. Kalau sambil tutup nanti jamin susah masuknya, karena pasti akan nempel di sepanjang mukosa di nasofaring atau faring begitu ya, jadi akan nempel di sana, susah masuknya. Selain itu oksigennya kan sedot terus, akan ke bawah terus sama alat. Jadi ketika kita masukkan, ini biarkan terbuka, kita masukkan dulu. Baru nanti ketika sudah cukup dalam, ya baru kita tutup pakai tangan yang non dominan. Ini dominannya kanan semua atau yang kiri? Kanan semua ya, nggak ada yang kidal kan. Nah, jadi nanti tangan yang kanan yang dominan itu tetap steril, yang nanti yang kiri akan kita on-kan, akan dibuat steril ya. Nanti baru ketika sudah masuk ke dalam tadi, baru kita tutup dan kita baru tarik selangnya ya, maksimal 10 detik dengan cara sirkuler. Jadi agar tujuannya menyapu, kita harapannya kalau ini dia akan menyapu dinding dari ini apa namanya trakenya tadi ya. Jadi itu caranya. Ini untuk selangnya dulu. Nah, kemudian ini alatnya ya, jadi ini alatnya portable ya, pasti ada apa namanya tabungnya di sini ya, ini ada tabungnya. Nah kalau alatnya portable seperti ini ya, tentunya harus kita juga perawat yang bertanggung jawab ya. Maksudnya apa, kadang ini kan ketika kamu belum dipakai, dia akan di ruang alat kan, jadi masih bersih ya, kering gitu ya, karena mungkin nggak selalu dipakai, beda sama yang di tadi ICU ataupun di IGD misalkan. Nah, jadi kalau saya juga dia tertempel di sini ya, itu pun kadang belum ada tabungnya ya, karena tabungnya memang kalau sering dipakai nanti akan terisi. Jadi apalagi ini ke pasien yang memang kita akan hisap begitu ya untuk dahaknya, dimana memang kita tahu kan bahwa dahak ini kan juga sarang untuk bakteri ya. Kalau kita flu kan lain-lain itu kan memang juga dia warnanya kan mengikuti kondisi peradangannya ya. Kalau ada invasi bakteri ya biasanya akan semakin kental, semakin warnanya hijau, itu banyak bakterinya gitu ya, termasuk ya TB dan lain-lain pasti akan purulen gitu kan. Jadi kalau biasanya di pasien ini berisiko terjadi pneumonia ya.
Jadi agar nggak menular, nggak apa namanya kemana-mana ya bakterinya itu, ya kita harus kasih bakterisidalnya ya. Cukup pakai desinfektan. Nanti ada banyak di rumah sakit ada pakai Lysol ataupun lain-lainnya bisa dipakai. Sehingga kita nyedot ke sini nanti akan mati. Dan setelah nanti kita pakai juga kita harus bersihkan, harus dibuang. Ya, nanti kalau dibiarkan nanti nggak tahu pakainya dari kapan, ini menjadi tempat tumbuhnya bakteri. Ya, jadi pastikan sudah ada desinfektannya sebelum kita pakai. Ya, lalu ini kita juga harus perhatikan ketika pakai yang portable. Nah, kadang kalau di ruang rawat ya, pasti misalnya kelas 3 gitu kan, kadang colokannya mungkin terbatas ataupun agak jauh misalkan ya, pastikan juga bahwa roll kabel lah, dan memang kita harus betul prepare semuanya sudah kita persiapkan. Ya, kalau memang dekat ya kita bisa dekatkan alatnya, lalu kita juga sebelum ke pasien juga sebaiknya sudah dicek di ruang alat, dicek, jangan sampai nanti sudah siap ke pasien sudah dibawa-bawa, ternyata begitu sampai di dekat pasien ini nggak nyala misalkan, ya, jadi ternyata rusak misalkan, kita harus cek dulu. Nah, jadi seperti suara pada kalau kalian di mesin tambal ban misalkan kayak ada pompanya kan dinyalakan, ini menghisap, jadi memang kayak pompa itu kan juga dia agar bisa mengeluarkan ke ban kan dia ini angin dulu kan pasti kan, jadi ini menghisap juga, ya nggak ditampung aja, memang China ya. Jadi kita lihat di sini, ini ya contohnya ini tekanannya kita pendekin dulu, ya, nanti maksimalnya juga pasti nggak full gitu ya. Nah, ini paling hanya sampai sekitaran 0,06 ya, lama untuk kita penuhi. Jadi kita tambahin harus sampai kira-kira optimal, ini akan terus naik. Ini kalau nggak rusak, ya paling sampai 0,8 lagi, tetap di bawah 160 mm/Hg ataupun di bawah 1 atmosfer. Ya, nah ini kuat ya, jadi ini pun nempel. Ya, dia nggak terus lepas, makanya tadi kalaupun pasien yang sadar ya kita saksin ini, ya pasien juga pasti nggak nyaman, termasuk kalau kalian nanti sedang baru masukkan ditutup, ya, ini pasti nempel ke kemari. Yang akan sakit gitu ya kan, nanti apa namanya harus berhati-hati, nggak juga nggak boleh terus cepet-cepet gitu, nanti karena bisa nyangkut, karena kan biasanya juga ada inflamasi kan, kalau kalian misalkan flu kan kadang mampet hidungnya, dan ini kan ada inflamasi juga, jadi memang kalau dipaksakan nanti akan ya, menyakiti pasien ya, jadi ini untuk alatnya, nanti kita akan sambungkan dengan silahkan barisan ya, sudah dipastikan nyala bisa dipakai ya, maka sudah bisa nanti persiapkan untuk bawa ke pasien. Ya, ada pertanyaan mungkin sebelum kita mulai? Cek lagi yang kurang. Isinya itu adalah semiconductor, kan? Ya. Cuman kadang bisa diterapkan, kadang juga tidak. Ya, berarti misalnya di ICU misalkan, ya pasiennya tidak sadar. Ya, kalau dinaikkan, ya. Kadang pasiennya kan mungkin ya gelisah dan lain-lain, atau mungkin karena nggak sadar begitu ya, kadang seringkali adalah malah merosot begitu ya ke bagian bawah karena ya turun begitu ya, karena memang itu. Jadi kadang kita harus memposisikan lagi, kita naikkan lagi ke atas begitu ya, tapi kita harus tahu dulu rasionalnya kenapa diposisikan semi collar ya kan. Nah, jadi karena memang ini kan invasif ya, kita masukkan selang ke lubang hidung yang mungkin rasanya pasti tidak nyaman ataupun mengganggu pasien kan. Jadi akan muncul reaksi muntah biasanya kan, ada reaksi mual muntah begitu ya. Nah, sehingga kalaupun sampai muntah ya, kalau dengan posisi duduk ini kan otomatis biasanya akan bergeser ataupun bisa mudah dikeluarkan. Beda kalau kita sambil terlentang seperti ini ya kan, ataupun suminasi, ketika ada reaksi muntah tertahan ya di mulut, nanti kembali lagi malah ke jalan nafas, ada risiko aspirasi, ada hisapan tadi, muntah tadi malah menutupi jalan nafas ya. Makanya sebetulnya rasionalnya adalah diposisikan semi collar ya. Tapi kalau kita melakukan dengan benar ya, cepat begitu ya, dan tidak menyakiti pasien dan juga melihat respon pasien ya, selama yang saya lakukan ya dulu di ICU pun ya biasanya memang pakai telentang pun tetap bisa ya. Jadi memang prefer kalau bisa diposisikan semi collar ya lebih baik ya, untuk mencegah aspirasi tadi. Kemudian satu lagi, ini kan pasien juga pastinya kan butuh oksigenasi kan tadi kan ya, dan mungkin dia pakai kanul, pakai sungkup ataupun pakai
intubasi begitu kan. Nah, sebelum kita lakukan, ya kita berikan namanya hiperoksigenasi. Ya, jadi dari terapi yang diberikan itu sementara itu, ya kita naikkan mungkin 1 ataupun 2 liter biasanya. Jadi ditambahkan sedikit ya kan, bisa diputar ya. Nanti kan akan naik ya. Di apa namanya, pernah belajar oksigenasi belum? Ya, karena di sini alasnya kayaknya nggak ada ya, oksigennya nggak pada jalan. Jadi itu bisa ditambahkan. Kalau rasa kamu kan biasanya maksimal 4 atau 5 liter begitu ya. Nah, yang sangat tinggi kan biasanya sampai 15 kalau pakai Venturi misalkan. Jadi kita lihat, ya kita bisa naikkan sambil lihat kalau di monitor ada layarnya itu, ya pastikan sampai 100 saturasi oksigennya itu. Ya kan? Kan kita juga sehari-hari kalau kalian punya alat atau smartwatch misalkan ataupun pakai oximeter ini kan bisa ngecek. Biasanya memang kalau kita paling hanya 98, 99 begitu kan. Jadi kita buat 100 karena tadi kita akan melakukan masukan selang yang mungkin sampai 30 detik, yaitu berpotensi sekali untuk menurunkan kadar saturasi dari pasiennya. Ya, jadi akan nanti memperburuk kondisi pasiennya. Jadi kita harus mantau itu dan melakukan hiperoksigenasi tadi. Oke, ada pertanyaan? Ada? Ya kalau belum ada kita bisa mulai ya kegiatan yang bisa diperlukan. Nah, jadi kita ini nanti lakukannya kan pakai sarung tangan steril, ya kan? Karena memang nanti alat-alat ini yang kita pegang itu selangnya terutama kan nanti kita akan pegang pakai tangan dan masukkan ke dalam paru-paru pasien. Ya, kita tahu bahwa ini pasiennya kan lemah begitu ya, lemah, bed rest, tidak sadar begitu ya. Biasanya imunnya juga turun, ya, dan juga pernafasannya juga dia biasanya tidak spontan, maksudnya nggak spontan, jadi nggak bisa mengeluarkan ya dahak ataupun lain-lainnya secara mandiri. Ya kalau misalnya kita pakai sarung tangan bersih aja, ya ini mungkin kan sudah terpapar ya bakteri lain-lainnya. Jadi sudah kita pegang tadi, ini masuk dalam paru-paru, ya akan berpotensi kita mungkin ada membawa tadi kayak pneumonia misalkan, ada bakteri begitu ya, ada yang malah masuk ke dalam paru-paru pasien. Jadi nanti pakai yang steril. Jadi nanti dalam praktiknya saya pakai yang ini aja ya, tapi tidak steril aja ya. Jadi harus pakai steril aja karena efisiensi batas. Saya pakai ini aja ya. Oke, ya kita bisa mulai melakukan untuk prasat tindakan suctioning. Ya kalau nggak pakai penjelasan, hanya tindakan aja sebetulnya cepat, yang paling maksimal hanya 5 menit sudah beres ya, selesai. Ya, cuma nanti kan kali ujian kan harus memberikan narasi kan, harus ngomong yang jelas gitu, karena kan ada penguji kadang sambil mengerjakan sesuatu ataupun sambil merekap nilai yang sebelumnya begitu kan. Jadi kadang kalau kalian tiba-tiba melakukan tiba-tiba selesai gitu, dokumentasi loh kapan melakukannya kan kadang agak kedengeran ya kan. Jadi jangan pakai trik seperti itu karena nanti potensi untuk nilainya mungkin nggak maksimal. Jadi kita harus dinarasikan yang jelas ya, sambil berlatih mensinkronkan antara tindakan dan juga ucapan ya, karena nanti ketika jadi perawat pun ya biasanya kalau kita ke pasien ini sambil ngobrol begitu ya, ke pasiennya kan diajak ngobrol ya, kita pengkajian atau sambil apa namanya asesmen pasien ya, sambil melakukan tindakan ya, sekaligus sebagai distraksi sebetulnya. Jadi kalau di sini adalah untuk latihan, kalian rencananya mau ngapain, narasinya ngapain begitu ya, jadi melatih sinkron. Ya saya ini ngomong sekarang ini kan tadi ada lupa nggak ya, sambil selalu recall gitu dari apa namanya mungkin yang belum disampaikan. Jadi ini harus disinkronkan antara yang mau dilakukan sama mungkin belum disampaikan. Ya, kalau nggak ada kita langsung mulai. Tentunya pertama kita sudah membaca rekam medis dulu kan. Jadi kita memang harus selalu utamakan patient safety ya, keselamatan pasien dan juga keselamatan kita sebagai perawat, ya kan. Nah, kalau yang luar COVID kan juga cukup ketat, ya. Jadi kalau pas COVID itu kalau mau mengakses ke paru-paru itu, ya apapun itu harus pakai hazmat, ya, itu harus pakai kayak astronot itu, mau suction, mau masang NGT misalkan, ya, karena perawat ini ya susah nyari gantinya kalau sakit, ya kan. Jadi kalau misalnya sampai sakit nanti shiftnya akan mengganggu, apalagi ketika zaman COVID dulu kan harus karantina lama ya, sampai 2 minggu kan, jadi akan kekurangan dengan kesehatan. Ya, lalu kalau sudah kita siapkan alat-alatnya. Ya, yang pertama adalah tentunya mesinnya, lalu handphone, selang,
gel, ya, lalu ada ini pembuat NaCl-nya ya, lalu pengalas, ini sudah semua. Ya kalau sudah, ya kita selain sudah memvalidasi untuk rekam medis, alat dan juga ya diri kita sendiri selaku perawat, ya, kita memang siap untuk melakukan tindakan suctioning dan memang sudah yakin. Ya. Kalau memang sudah, kita bisa bawa alat-alatnya ke dekat pasien ya. Jangan lupa tadi alatnya juga sudah dicek, juga kalau butuh kabel ya sudah dibawa, ya, kalau sampai ketinggalan. Ya kita dekatkan, ya lalu ke cuci tangan dulu ya. Pokoknya kalau ke pasien itu kan ada 5 momen cuci tangan ya. Ada sebelum ke pasien, setelah dari pasien, sebelum tindakan, sudah tindakan, gitu kan, dan juga keluar dari area lingkungan pasien. Ya untuk sudah cuci tangan, kita ke pasien, ya kita cek dulu identitasnya. Kalau mungkin dia tidak sadar, misalkan ya kita tetap ajak lakukan komunikasi. Ya Pak, selamat siang Bapak, saya perawat Anas yang bertugas pada siang hingga sore hari nanti atau malam hari nanti dengan Bapak X ya, usia ini buat tanggal lahir sekian. Ya, baik Pak. Kenalkan saya perawat Anas yang nanti akan bertugas ini akan membantu Bapak untuk membersihkan saluran nafas Bapak. Ya, jadi akan dilakukan tindakan namanya penghisapan lendir ini. Ya, nanti tujuannya agar saluran nafas ini Bapak ini bersih. Ya, ini saya dengarkan suaranya kayaknya terdengar banyak dahaknya begitu ya. Saya coba cek dulu ya Pak untuk nanti juga sebagai data untuk dokumentasi ya. Kita cek. Ya. Yang kita cek karena memang ini hanya mengakses sampai ke bagian trakea, jadi nggak perlu juga sampai ke bagian bawah. Karena paling hanya sampai sini ya, di bawah. Di bawah ini kan, kalau ini kan untuk tracheostomi kan, paling di bawahnya sedikit. Ya, jadi nggak sampai ke terlalu dalam, ya, paling suara sekitar situ. Ya, jadi suaranya kadang kalau di ICU sampai terdengar grok-grok gitu, kayak batuknya kayak kalau sering banyak dahaknya. Ya, bahkan mungkin kalau yang pakai intubasi dia pakai selang di sini itu sampai mungkin ya kelihatan dahaknya sampai naik, kadang sampai kelihatan sekali menutupi intubasinya. Ya, jadi respon normal tubuh kan seperti itu ya, batuk itu kan ya sebenarnya fisiologis, tapi kalau memang dia turun kesadarannya, mungkin sarafnya ada yang terganggu, saraf fasialnya, sehingga nggak bisa untuk melakukan batuk yang normal ya, spontan tadi, akhirnya memang menumpuk dahaknya tadi. Ya sudah diperiksa, ya Pak, betul ini suaranya banyak ya, suara dahaknya, jadi memang kami akan coba bantu untuk bersihkan. Ya, nanti kami akan memakai alat ya, pakai selang ini saya masukkan ke hidung Bapak ya. Jadi nanti saya masukkan sebentar, lalu akan saya hisap dengan bantuan alat ya, sehingga harapannya nanti bisa membersihkan saluran nafas ya Bapak, nanti nafasnya bisa kembali lancar ya, oksigennya cukup yang ke dalam tubuh, dan mempercepat proses penyembuhan dengan udaranya yang baik tadi ya, dalam nafas tadi. Bapak cukup tidur aja, nanti biar saya melakukan ya Bapak. Kalau mungkin tidak nyaman ya mungkin dia masih sadar begitu ya. Kalau mungkin ada intubasi kan juga masukkan ya. Kalau mungkin nggak nyaman ya bisa diangkat tangannya lah, Anda kasih kode, itu juga bisa ya. Baik Pak, mohon kerjasamanya nanti akan saya lakukan dengan hati-hati ya Pak. Ya kalau sudah, kita siapkan dulu untuk pengalasnya. Ya, pengalasnya bisa kita taruh di bagian dada. Tadi kalau mau diposisikan semipolar ya boleh ya, nanti diposisikan aja. Lalu untuk bengkoknya kita taruh. Ya. Jadi kalau untuk yang pasti perawatnya kita ya tadi ya, kalau memang standar rumah sakitnya pakai apron, pakai Google, pakai masker ya, juga tergantung rumah sakitnya. Ya. Kemudian kalau sudah, nanti karena kita pakai sarung tangan steril ya, daripada repot, kita siapkan dulu NaCl untuk membilas selangnya nanti. Ya, jadi kita tuangkan dulu, ya, tuangkan memang secukupnya. Nah kemudian ini kita juga buka dulu selangnya. Nah, ini dibuka tapi jangan buka semuanya. Kita
apa namanya kasih buat kita biar mudah ngambil kali akses saja, jangan sampai ke background gitu ya, nanti biar tetap steril. Nah, jadi bisa dibuka seperti ini aja nggak apa-apa ya. Jadi nanti kita bisa ambil ya. Oke, kalau sudah ini kita bisa pakai sarung tangan steril tadi ya, seperti ini aja ya. Sudah bisa kan ya pakai sarung tangan steril kan? Ya, jadi kalau steril kan caranya ya nggak tahu ya, kalau pakai cincin ataupun mungkin harus di jari ya dilepas aja, takutnya malah sobek. Ya, kita sudah pakai sarung tangan steril, jadi ini dua-duanya telah sudah steril ya. Tapi nanti tangan yang non dominan kita akan on-kan. Nah, di sini nanti setelah ini harus hati-hati mana yang boleh megang yang mana ya, dan mana yang tidak boleh megang yang mana. Nah, ini kadang agak biru-biru. Dan dari pagi kelas apa tuh, juga pas saya suruh demonstrasi ya dilakukan memang megang kemana-mana, ini ya steril kan, jadi saya ya. Nah, kalau ini tadi misalkan belum masang KCL ya, belum taruh ya, belum tuangkan, masih bisa kita menggunakan tangan yang kiri, kita tuangkan. Nah, tapi kan tentunya kadang masalahnya belum pasang konektornya, kadang masih tutupan misalnya, kan sulit tangan satu buka plastiknya tadi kan, ya kan on otomatis. Jadi kecuali sudah terpasang, makanya di prepare dari awal aja nggak masalah. Ya, lalu kalau sudah, nah ini kan sudah ini ya, jadi kan on pertama kali seharusnya kita pegang ini, ya, kita pegang wadah plastiknya ini selangnya. Lalu kita ambil, ya, jadi kita ambil untuk selang saksennya. Ya, kita ambil lalu kita gulung biar nggak kemana-mana. Ya, kalau kita nggak gulung ya misalkan ya kayak gini, ya dia nempel ke baju, maka kita tahu oke ini kan juga bisa berpotensi menyebabkan adanya bakteri ya, sampai ke seringkali adalah yang terjadi adalah pneumonia. Ya, ini pneumokusnya, ya, bakteri itu memang yang banyak orang sakit, tapi juga sakit ya. Jadi memang untuk pasien yang sudah lemah begitu ya, imunitasnya sudah turun dan bed rest, pasti akan berpotensi untuk apa namanya kena pneumonia lebih banyak. Susah masukinnya ya, tadi kayak gitu ya, makanya ini adalah digulung. Lalu saya prefer ininya dipegang di sini dengan jempol sini ya, karena nanti ketika kita sambungkan jadi mudah ya, digulung aja biar nggak kemana-mana. Nah, kita ambil ini bisa di tempat sampah ya, karena sebetulnya ini adalah disposable ya, jadi sekali pakai ya, jadi harapannya tidak dipakai lagi ya. Cuman kadang di ICU itu entah karena mungkin keterbatasan alat ya, mungkin ada dari apoteknya memang terbatas alatnya ya, jadi kadang akhirnya dipakai lagi. Nah, jadi dipakai lagi taruh di kom, tapi ada desinfektannya juga ya, jadi kadang reuse daripada misalkan single use, misalkan sore mau dipakai lagi nih, dia banyak dahaknya tapi ternyata di apotek habis ya kan, karena stoknya kan kadang untuk proses pengadaannya begitu kan, malah nggak bisa disaksen gitu. Memang masih alternatifnya seperti tadi, cuma nanti ya konsep utamanya adalah memang harus single use. Oke. Nah, ini yang kadang nyampur antara yang steril dan yang non steril ya, kanan yang harus steril ya, mungkin kualitasnya lebih tinggi jadi nggak bingung nanti. Ini kita ambil ya, kita ambil selangnya dari selang dari mesin ini. Nah, kita sambungkan ya, kita konektornya ya, kita sambungkan ya seperti ini. Ini kadang pas ujian ya nggak pernah nyoba juga tremor nih, oh ini masuk kok susah gitu kan kadang ya. Jadi kalau gampang ini tinggal dorong aja langsung masuk sebetulnya ya. Kalau sudah tersambung ini soalnya kuat ya, nggak akan lepas sebetulnya. Jadi nah, ini ditarik pelan-pelan, nah sudah kayak gini cara megangnya. Jadi biar apa namanya, ini yang satu bebas untuk bergerak yang kiri ya. Nah, ini terserah boleh mau pakai gel ataupun tidak ya, misalkan pakai gel ya, kita bisa tuangkan aja ke tangan ya, kalau di teteskan aja nanti kalau misalnya
tinggal dioleskan ke selangnya. Nah, tadi kan awal kan konektor kita pegang pakai tangan steril ya. Sekarang kita sudah bisa pegang seperti ini dan kita bisa pegang yang oranye aja. Ini untuknya batas yang kiri sekarang sudah menjadi yang bagian oranye saja. Ya. Lalu kita nyalakan dulu alatnya. Ya, jangan sampai nanti lupa dinyalakan ya. Kalau ujian kadang tuh begini ya. Mau dimasukkan gitu ya, Pak saya tarik ya gitu. Tarik apanya orang dia nggak dinyalakan ya. Kalau udah bluetoothnya mungkin di tangan dia gitu kan, jadinya nggak perlu dinyalakan ya. Kita harus nyalakan dulu. Nah, dan sudah pastikan nyala. Nah ini bisa kedengeran ketika memang apa namanya ini ada tarikan, cuma memang nggak sekuat yang di sini. Jadi ketika kita tutup di sini, nah ini akan lebih suaranya lebih terdengar di sini. Ya, makanya ini nanti ketika masuk ke dalam tubuh jangan ditutup dulu, karena masuknya ke sini nanti udaranya. Nah biarkan terbuka dulu. Ya, ini juga proses memasukkan. Ya, masukannya jangan kayak gini. Ya, pegangnya kayak megang ballpoint ini loh. Nah jadi akan lebih ya estetik ya, lebih apa ya namanya, lebih enak sebenarnya megangnya. Cuma memang butuh latihan. Lalu ya biar masuknya ini ke trakea bukan ke esofagus, ya, kita tengadahkan ini ya kepalanya, kita lakukan hair tilt ya, jadi diekstensikan lehernya ya agar masuknya ke trakea. Coba kalian tengadah gini terus telan liurnya, bisa nggak? Ya nggak bisa kan? Nah, karena memang yang terbuka jalan nafasnya, nah bukan ke bagian esofagus karena epiglotisnya jadi terbuka ya. Jadi kita agak sedikit tengadahkan ya. Ya oke, kita masukkan, Pak permisi ya saya masukkan selangnya ke hidung. Ya tadi juga kalau bisa memang dikaji dulu hidungnya memang tidak ada polip, tidak ada sinus ataupun tidak ada tumor ataupun sampai tadi tidak ada fraktur basis kraniinya. Ya. Bebas mau yang kiri ataupun yang kanan ya. Memang kalau memang mungkin nanti yang kiri ataupun kanan tersumbat ya bisa pindah langsung ke yang sebelahnya. Kita masukkan dulu. Ya Pak, saya masukkan. Ya jangan ditahan ya Pak ya. Sebentar aja. Nah, kita masukkan. Nah, jadi tinggal didorong seberapa dalam ya. Sekira-kiranya aja. Ya, cukup yang penting kita nanti bisa megang sambil kita tarik. Ya, jadi cepet aja masukinnya. Ya. Nah, baru setelah itu kita tutup. Ya, baru kita tutup. Ya, lalu kemudian kita tarik seperti ini ya, sirkuler. Nah, ketika masukkan tarik itu kita sirkuler juga. Ya, ini contoh lagi ya, saya ulangi dulu ya. Nah, jadi kita ini juga kadang ada juga yang masukinnya kayak gini ya, jauh-jauh gini ya, susah. Jangan jauh-jauh masukin, nah deketin aja ke hidung. Pas narik juga deketin ke hidung. Kalau nggak deketin hidung kayak gini nariknya, nah ini semprot begini nanti akan mancar kemana-mana apa namanya. Ini pasti ada lendirnya di sini, ya kan? Oh satu lupa ya tadi di hiperoksigenasi dulu. Jadi memang ini karena nggak kelihatan ya, kadang memang seringnya lupa. Jadi kan ada sungkup ataupun kanul tadi ditunggu dulu satu menit ya, biar tinggi. Ini juga sama setelah kita lepas tadi, ya ini dikasih lagi dipasang lalu ditunggu 1 menit. Nah sambil nunggu itu kita bersihkan ininya selangnya ya di bagian nasal tadi. Jadi agar terlalu nyumbat, kadang kalau sigaretnya itu purulen begitu ya, di sini akan lengket biasanya, akan nempel sekali. Oke, nah kalau sudah ya kita bisa lepaskan lagi tadi selang oksigennya. Nah kita bisa lakukan kembali ya, jadi kasih jeda ya, ketika yang satu dan yang kedua itu kasih jeda dulu, jangan cepet-cepet sambil dipantau di layarnya, di monitornya saturasinya seperti apa. Kadang pasti kalau visitasnya agak turun, tapi setelah itu dipasang hiperoksigenasi dia akan bagus lagi, akan cepat bagusnya karena sudah tidak terganggu ya ventilasinya. Oke, kalau sudah kita pasang lagi. Jadi memang cara saya adalah ini tangan yang kiri ini yang nendobel ini sambil narik kepalanya agar ke belakang. Termasuk kalau duduk pun ya bisa, nanti kan mirip ya, sambil dia pegang kepalanya jauh gini agar agak ekstensi, lalu kita masukkan ya, saya masukkan lagi ya. Nah, masukkan lagi ya, lalu sambil ditutup dan 10 detik ya, 10 detik ya diestimasi aja, makanya jangan buru-buru ya, cepat kadang kesannya buru-buru, jadi ya kira-kira lah, karena selangnya kan sepanjang tadi aja kan 10 detik kan kira-kira, biar kita juga bersih loh nariknya ini kan, biar optimal, nggak terus juga buru-buru, aduh ini baru 10 detik ya, lebih pun ya nggak apa-apa, yang penting memang bersih gitu kan. Jadi memang estimasinya 10 detik saja, nggak boleh terlalu lama ya. Ya kalau sudah jangan lupa dipasang lagi ya. Jadi kalau sudah biasa saksen itu kerasa ya, oh ini enak nih nariknya, apa namanya, dia sudah mulai
bersih. Ketika yang pertama masih banyak nih, yang kedua juga masih banyak kayaknya, bisa dilakukan ke 3 kalinya. Ini biasanya 2 kali ya sudah cukup. Ya, biasanya sudah banyak yang keambil oleh selang ini. Ya, jadi kalau sudah dan dipasang lagi selangnya, kita bersihkan lagi. Ya, juga kita bersihkan karena untuk membersihkan juga yang ada di sini. Ya, sebenarnya selang ini kita bersihkan. Oke, kalau sudah kita bisa matikan alatnya dan sudah selesai untuk tindakannya. Kita lepas selang suction-nya, jangan dibiarkan menggelantung di sini karena tadi kan di sepanjang ini kan juga ada lendirnya kan, ada sekretnya kan, termasuk di tangan kita ini ya sebenarnya juga kena juga untuk lendirnya. Jadi nanti habis ini harusnya kita buang ya, harusnya ya, ini aturannya adalah dibuang ya. Jadi tapi kalau di rumah sakit tadi sekali lagi ada praktek-praktek yang memang ditaruh di tempat sini, ditaruh nanti ditaruh di atasnya ataupun di dekat mejanya pasien. Nanti ketika malam biasanya akan ataupun sore pagi itu dipakai kembali. Jadi sebetulnya harusnya dibuang ini. Nah, ini sudah tidak dipakai lagi harusnya. Ya. Lalu kita lepas handscoon-nya. Ya, karena nanti kalau memang kita untuk bahas ini cuma kan jadi nanti takutnya nempel kemana-mana. Ya ini sekret dari pasien tadi nempel kemana-mana lagi. Nanti mungkin perawat lain datang, dia nengok ke sini, bawa ke pasien yang lainnya. Kan itulah yang terjadi ketika ada hospital acquired infection ataupun pneumonia. Ya, HP ataupun HS itu kan kadang karena seperti itu ada transmisi dari petugas kesehatannya itu cenderungnya banyak. Ya, kita buang lalu baru kita bersihkan. Ya, kita lalu kembalikan. Nanti selang saksinya masuknya ke itu ya, sampah infeksius ya. Kan cepat kan sebetulnya kalau kita melakukan saksi ini. Ya, kalau dia cepat, nyambungnya juga sudah sudah tertib begitu ya tadi ya, tangannya juga nggak bingung ya, itu semua cepat sekali untuk saksi ini cukup cepat ya. Setelah itu kita cek lagi untuk evaluasi ya, keberhasilan tindakan yang sudah kita lakukan. Permisi ya Pak, saya cek lagi. Didengarkan ya sambil pasiennya inspirasi ataupun ekspirasi nanti akan didengar. Ya Pak, ini sudah dilakukan suctioning ya, ataupun penghisapan lendir tadi. Alhamdulillah hasilnya cukup bagus ya, maksudnya tadi banyak lendir yang kami bersihkan ya, kami sudah hisap gitu ya. Sekarang napasnya harusnya sudah lebih baik ya, nanti juga kami di monitor juga bisa lihat oksigennya sudah jauh lebih baik ya. Tadi kalau di preoksigenasi diturunkan lagi ke settingan yang normal ya, karena memang terapi oksigen itu sebetulnya harusnya ya dititrasi, harus dikurangi agar pasien juga bisa coping ya, adaptasi dengan kondisi normal lagi ya. Jadi diturunkan karena memang sudah cukup dengan oksigen yang lebih rendah ataupun karena sudah jalan nafas sudah lebih bersih ya. Oke, jadi seperti itu, lalu tinggal kita cuci tangan dan determinasi tadi ya, sudah selesai cuci tangan lalu dokumentasi ya, tadi namanya siapa pasiennya, lalu tindakannya apa, responnya seperti apa, sebenarnya sudahnya ya. Jadi tadi dari sekretnya dan mungkin respon wajahnya juga bisa terlihat. Oke ya, mudah seharusnya nanti bisa